di bulan Rajab termasuk bulan haram ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka jangan disia-siakan di bulan haram ini kecuali meningkatkan amalan-amalan baik. Mereka menyiapkan kedatangan bulan Ramadan karena tahu persis keutamaan, keistimewaan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dari kapan? 6 bulan sebelumnya. Berapa lama? 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadah Ramadanku. Itu doanya. Orang yang berat amal ibadahnya gampang masuk ke dalam surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ringan amalnya, dosanya banyak, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya yang sangat panas dan pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke kampung Arab jangan lupa beli peci. Kalau salam tadi saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu lanjut jangan? Baik, insya Allah kita sampai asar nih. Siap nggak Bapak Ibu? Kalau saya bilang are you ready? Jawabnya siap. Are you ready? Ya, saya bentar lagi pamit ya. Silahkan yang mau sampai asar. Daun salam, daun talas. Nggak ada yang jawab nih. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun ya. Yang tadi jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa, main ikut aja. Bapak Ibu udah makan belum? Puasa ya. Baik. Serius nih doanya nih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar ya. Baik, ini doa kalau dibaca doa ini insya Allah rezekinya banyak barokah. Dijauhkan dari yang haram. Semua utangnya lunas. Ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ada di sini yang punya utang, gak usah jawab, udah kelihatan pinjol ya. Ikutin doanya nih, Allahumma paksain bayar utang. Utang jangan dipikirin Bapak Ibu, tapi dibayar. Betul nggak? Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad SAW yang biasa dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kenal kan? Nah, beliau ini teman kuliah saya, mudah-mudahan berkah. Kalau Ustadz Abdul Somad biasa syuting bareng, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Nah, perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Said Kutub atau USK Ustadz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub _official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow ya. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Baik. Ibu-ibu sehat semuanya Bu? Sehat. Saya mau nanya boleh nggak? Ibu-ibu punya masalah nggak? Nggak usah diceritain, udah kelihatan muka-muka masalah. Dari ujung ke ujung ibu-ibu masalahnya cuma satu. Ini namanya apa Bu? Jari. Ya Allah ya. Uang atau duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah Bu, doain suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Canda Bu, ntar saya nggak diundang lagi. Bapaknya mana amin aja. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sering silaturahim rezekinya banyak barokah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jagalah tali silaturahim. Insya Allah yang hadir rezekinya banyak barokah. Kemudian umurnya panjang. Kata baginda Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang usia 70. Nggak usah angkat tangan, nggak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan. Napasnya Senin Kemis ya. Namanya umur nggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa
Bapak-bapak yang hadir panjang umur insya Allah. Ibu-ibu kalau lagi kesal sama suaminya belum wafat, jangan dikubur. Jangan dikubur. Mudah-mudahan suami istri semua sehat, panjang umur. Namanya umur nggak ada yang tahu, betul nggak? Namanya umur nggak ada yang tahu. Sama seperti tempe. Tahu tempe nggak Bapak Ibu? Semua tidak ada yang tahu, ya. Jadi umur kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Saya juga jangan kepedean. Bisa jadi saya duluan takziah ke rumah Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tahun baru Masehi. Barang siapa tahun baru ini sama seperti tahun yang lalu termasuk orang yang merugi. Barang siapa tahun baru ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan yang hadir semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kalau lagi kajian begini ada 3 model orang Bapak Ibu. Ada berapa? 3 model. Yang pertama ada orang yang mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ibarat air hujan menyerap di tanah, bukan sekedar diserap kemudian dia tumbuh. Ibarat ilmu didengarkan, diperhatikan, dia paham, kemudian diamalkan, bahkan didakwahkan kepada yang lain. Masya Allah. Yang kedua mendengarkannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Mantul, mantap betul. Badannya ada di sini, pikirannya melayang. Betul apa betul? Nah, ibarat air hujan menyerap saja dia, tidak tumbuh. Ibarat ilmu didengarkan saja, mungkin dia tidak memahami apalagi mengamalkan. Kemudian yang ketiga ada namanya terdengar. Terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender. Lama-lama tidur. Bangun-bangun Ustadz cepet banget ceramahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Kata Allah dalam Quran itu disebutkan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang kalau tidur peluangnya 2. Allah menahan nyawanya, Allah melepaskan nyawanya. Kalau ditahan dia tidur dan tidak kembali lagi. Ada nggak artis yang begitu? Yang tidur lalu tidak kembali lagi, ada? Nah berarti dia udah selesai. Yang kedua adalah saat dia tidur kemudian dia kembali lagi ke dunia, berarti Allah melepaskan nyawanya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Makanya kalau lagi kajian jangan tidur. Tenang aja, yang tidur terusin aja. Ya, saya bercanda doang ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kalender Islam kita sudah berada di bulan Rajab, di bulan Rajab, bulan yang ke-7. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan hurum atau bulan haram. 3 bulan berturut-turut, bulan Januari, Februari, Maret, bukan ya. Bapak Ibu, kalau saya tanya di sini bukan berarti Bapak Ibu nggak tahu, semuanya sudah tahu. Karena khawatir riya saja, makanya tidak mau kasih tahu ya. Saya yakin semuanya sudah tahu. Tawadu, Bapak Ibu tahu tawadu? Tahu warna duit ya.
Nah, jadi 3 bulan berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih, hanif, lurus dan sebagainya. Yang menyebabkan dia Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya. Di antara banyak orang, kita termasuk yang dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Kemudian Allah tutup akhir tahun dengan bulan haram, namanya Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita insya Allah husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan tergantung akhirnya. Ini yang menentukan kita, kebaikan atau keburukan. Mudah-mudahan semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terpisah sendiri namanya bulan Rajab. Bulan termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dimuliakan oleh Allah, berarti ini bulannya berkah. Berkah artinya menambahnya kebaikan kepada kita. Kalaupun kita melakukan amalan di bulan Rajab termasuk bulan haram ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka jangan disia-siakan di bulan haram ini kecuali meningkatkan amalan-amalan baik. Ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali wafat kecuali dalam kondisi beriman Islam. Insya Allah. Tingkatkan amal, maka berlipat ganda Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tekanan yang lebih dahsyat lagi di bulan Rajab ini adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Melakukan dosa dan juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Kalau kita melakukan dosa dilarang di bulan haram termasuk bulan Rajab. Berarti di bulan-bulan lain boleh dong. Sama. Beda lagi kalau di bulan Rajab. Di bulan haram ini berlipat ganda dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tingkatkan amal, jauhi maksiat dan dosa, istiqomah, insyaallah husnul khatimah. Baik. Kemudian kebiasaan para salafus saleh. Salafus saleh adalah orang-orang soleh terdahulu. Zaman terbaik adalah zamannya Nabi. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah di zamanku, zamannya Nabi, zamannya sahabat, kemudian zamannya setelah itu dan setelah itu. Zamannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi hebat. Mereka sebelum kedatangan bulan suci yang sangat agung, bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh, yaitu satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mereka menyiapkan kedatangan bulan Ramadan karena tahu persis keutamaan, keistimewaan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dari kapan? 6 bulan sebelumnya. Berapa lama? 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadah Ramadanku. Itu doanya. Bahkan setelah melewati Ramadan 6 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya,
Kembali lagi berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amalnya enggak diterima. Ar-raja, terus berharap kepada Allah agar amalannya di bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita minimal saat memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah agar Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Keberkahan adalah ziyadatul khair. Allah tambahkan kebaikan kepada kita, wal istimrar, dan istiqamah dalam melakukan amal. Bulan Sya'ban adalah saatnya kita menanam. Bulan Rajab saatnya kita menanam, bulan Sya'ban saatnya kita menyiram, saat memanen di bulan Ramadan. Itu puncaknya amal. Yang paling dahsyat adalah di bulan Ramadan. Persiapannya dari bulan Rajab. Berdoanya kita, meningkatkan amal kita, menjauhi maksiat dan dosa, baik rame-rame maupun sendirian, bertakwa di mana saja berada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat memasuki Ramadan, masuk Ramadan di malam hari itu, doa lagi kepada Allah agar selama Ramadan itu Allah berikan kesehatan kepada kita, lahir batin, iman, Islam kita luar biasa. Allahumma ahillau alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai dengan bulan Ramadan insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan kita, amal-amal terbaik kita tingkatkan di bulan Rajab ini. Pahala ditingkatkan, amalnya ditingkatkan, pahalanya juga berlipat ganda. Dosa juga begitu, maka jauhkan kemaksiatan dan dosa. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, dalam surah Al-Qari'ah ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, dalam Quran surat Toha ayat 74, 75, 76. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak sedikit kebaikan ataupun keburukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apalagi di akhirat. Allah lipat gandakan kebaikan kita 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau di akhirat Allah balas kebaikan kita, apalagi infak sedekah kita, itu 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan lebih daripada itu pahalanya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keburukan sesuai dengan keburukannya, bahkan baru niat nggak melakukan nggak dicatat. Kalaupun dia tobat kembali kepada Allah, Allah ampuni dosanya, Allah ganti dengan pahalanya. Masya Allah, itu rahmannya Allah, rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang berat amal ibadahnya gampang masuk ke dalam surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ringan amalnya, dosanya banyak, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya yang sangat panas dan pedih. Nauzubillah min zalik. Panasnya api neraka 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Panas nggak api neraka? Panas nggak? Panasnya luar biasa. Api dunia panas nggak? Saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kebakaran wafat nggak? Wafat. Itu panas. Api dunia, api akhirat, neraka 70 kali lipat. Dalamnya 70 tahun. Kemudian kita injak baraknya yang paling ringan, meletus di kepala. Ya, mimpi aja jangan masuk neraka walaupun barang artis Hollywood, Bollywood, jangan, ya. Nauzubillah min dzalik. Saya ketemu dengan petugas pemadam kebakaran, ya. Beliau bisa
memadamkan api dunia, tapi api neraka tidak bisa dipadamkan, katanya begitu ya. Ya panasnya luar biasa. Nah, salah satu yang bisa memadamkan api neraka bagaimana? Salah satunya adalah tetesan air mata kita yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa memadamkan api neraka. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi ayat berikutnya dalam surat Thaha yang di awal saya sampaikan ayat-ayatnya 74, 75, 76. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memikul dosa. Bayangkan memikul dosa, fa inna lahu jahannam, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati, tidak hidup, disiksa terus. Kemudian wa may ya'tihi mu'minan, yang datang kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan imannya. Dibuktikan imannya itu, syahadatnya itu, KTP-nya Islam itu dengan amal soleh. Jangan KTP-nya Islam tapi nggak pernah sholat, nggak mau puasa. Nanti yang masuk surga KTP-nya doang, orangnya enggak, karena KTP-nya Islam. Buktikan iman kita dengan amal soleh. Qad amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula, dia akan dimasukkan ke dalam derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka, dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Itulah balasan bagi mereka yang mensucikan hatinya, yang membersihkan hatinya dari perbuatan dosa. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, setingkat Nabi, sehebat Nabi masuk surga juga karena rahmat Allah. Apalagi kita hamba yang biasa. Tapi menggapai rahmat Allah dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan rahmat untuk hambanya, insya Allah. Ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan kali ini ada amalan 40. Siap dengerin gak? 40 amalan siap gak? Udah pada nguap, ya tenang, enggak banyak-banyak, 4 aja udah, ya singkat aja kita ya. Kalau 40 udah pada nguap. Allah mencintai yang wajib-wajib. Apa yang Allah mencintai yang wajib-wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Wajib dulu, kemudian baru yang sunnah. Ibarat ban itu adalah yang wajib, tambal, tubles, ya bocor halus dan sebagainya, ditublas, ditambal, itu adalah sunnah. Kalau sunnah doang yang dikerjain, maka yang gelinding adalah tambelannya doang. Kalau ibarat ban tanpa tambelan, kalau dia bocor, dia juga bocor, nggak bisa jalan. Maka yang wajib adalah ban, kekurangan kita yang wajib kita ikuti dengan yang sunnah sebagai tambalan kita. Makanya ada Ramadan, sebelumnya Sya'ban, setelahnya Syawal. Ada zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyah sunnahnya. Kita lengkapi kekurangan kita. Nah, amalan yang paling unggul yang kita siapkan dari sekarang, yang kita tingkatkan amal ibadah kita adalah sholat, afdhalus sholat. Ya, jadi yang paling utama ibadah adalah ibadah sholat 5 waktu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendirikan salat. Doa Nabi Ibrahim agar keturunannya melaksanakan salat. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan peristiwa di bulan Rajab yang paling spektakuler diabadikan dalam Quran, surat Al-Isra ayat 1, dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18 adalah peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbesar salah satunya adalah perintah salat Allah kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini amalan dari atas ke bawah, giliran amalan salat dipanggil baginda Nabi menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa amalan
Yang pertama kali ditanya amal ibadah kita adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, seluruh amalan yang lain lewat. Zakatnya, puasanya, hajinya, udah pasti bagus. Ibarat di dalam diri kita ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau itu bagus, maka seluruh tubuh kita bagus. Dia adalah hati. Nah, ibadah kita yang paling tinggi, kalau itu bagus, menjadi tolok ukur buat amalan yang lain, udah pasti bagus. Wala dzikrullahi akbar. Yang paling tinggi amalan adalah sholat. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Ya, setidaknya sholat kita tuh ada 3 T. Kita perhatikan nih. T yang pertama adalah tepat waktunya. Jangan teladan, tahu teladan? Telat datang pulang duluan. Ya, jarang imam tiba-tiba imam sujudnya lama banget. Mungkin dia banyak tobat, banyak istighfar. Ternyata dia lupa rakaat keberapa. Ya, nah ini ya. Tapi bukan di sini, di sana tuh ya, gedung sebelah. Kalau saya lihat nih ibu-ibunya nih ibu-ibu solehah semua, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga ya. Jadi sholat pertama adalah tepat waktunya. Ada orang yang tingkatan sholatnya dahsyat. Dia mendapatkan cahaya seperti cahaya bintang. Saat di dunia dipanggil oleh Allah, oleh muazzin, hakikatnya Allah yang memanggilnya, ditinggalkan urusan dunia, dia menuju Allah. Kedua, cahayanya seperti cahaya bulan. Pertama bintang, kedua bulan. Saat dipanggil oleh Allah, dia sudah dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, cahayanya matahari. Saat dipanggil oleh Allah, sudah dalam keadaan berwudu, menantikan azan, sudah di dalam masjid. Masya Allah, istimewa. Tepat waktunya. Sahabat jarang terlambat sholatnya, ya. Dan berjalan kaki, setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tepat dalam gerakannya, jangan asal-asalan. Shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana Nabi salat, ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga adalah tepat bacaannya, benar nggak yang dibaca. Kita mengecek, mengevaluasi suami, istri, anak. Coba dia bisa sholat nggak? Perintahkan anak, kata Nabi, di usia 7 tahun. Yang lain diperintahkan nggak? 7 tahun sampai 10 tahun. Diajarkan, dipahami dan sebagainya. Disuruh, kalau dia nggak mau sholat, boleh dipukul dengan kasih sayang. Tidak melukai, tidak menyakiti. Maksudnya dipukuli adalah juga dalam istilah yang lain, doroba ini adalah menerangkan, menjelaskan, mencontohkan, meladani agar anaknya ikut. Kalau orang tuanya tidak memerintahkan anaknya sholat, usia 7 sampai 10 tahun, orang tuanya dosa. Kita tanggung jawab dunia akhirat, terutama bapaknya, suaminya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, jadi begitu. Siapa yang memerintahkan tadi subuh anaknya sholat ke masjid? Nggak ada yang angkat tangan karena nggak ada yang sholat. Enggak lah, khawatir riya nih ya. Khawatir riya. Jadi bangunkan anak kita. Bagaimana cara membangunkannya? Nah gini ya, anak kita, misalnya saudara anda lah, keluarga anda, nauzubillah ya, kalau terjadi di gelodok sana, dia lagi tidur di atas, tidur atau karaokean kita nggak tahu tuh, beda tipis ya. Tidur, kebakaran, anak kita nauzubillah ada di sana, kita bangunin nggak? Dia bangun nggak bangun, pasti kita seret, betul nggak? Bangun nggak bangun, nolak nggak nolak, pasti kita bawa keluar agar dia selamat. Itu motivasi kita. Itu api dunia agar anak kita selamat. Apalagi api neraka. Jaga diri anda dan keluarga anda dari api neraka. Tidur nggak tidur, bangunin, suruh berangkat. Dan yang laki-laki, suami atau anak laki-laki, sholatnya di masjid, sholatnya di musola, bukan sholatnya di rumah. Kalau bapak ibu melihat suaminya, anaknya sering sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki KW dia, pakein jilbab, sahabat ke masjid, ke musola. Sholat boleh nggak dilanggar? Ibu-ibu, sholat boleh nggak dilanggar? Nyuruh orang sholat boleh nggak? Nggak boleh. Dia lagi sholat disuruh, ya. Peci hitam boleh nggak jadi imam? Peci putih boleh nggak jadi imam? Nggak boleh. Peci orang jadi imam ya. Ini biar nggak ngantuk nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan dahsyat. Waktu kita singkatnya. Kalau kita sesuai dengan tuntunan Nabi, tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya, sudah bagus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul,
dan sebagainya, maka Allah menjamin bahwa sholat kita ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia nggak bakal dosa nih. Kalau kita masih banyak dosa, maksiat dan sebagainya, evaluasi, koreksi. Jangan-jangan salah bacaannya, atau kita nggak khusyuk, atau jangan-jangan udah tahiyat baru ingat, wah lupa wudhu tadi ya. Nauzubillah min dzalik. Allah yang menjamin kita tidak akan melakukan dosa kalau sholatnya benar, insya Allah. Jadi dosa sholat, meninggalkan sholat itu dosa besar, melebihi dosanya korupsi, minum khamr, zina. Makanya nggak boleh ditinggalin. Nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tidur, nggak bisa tidur boleh membayangkan, nggak bisa juga disolatkan ya. Ke masjid enaknya rame-rame apa sendirian? Kalau rame-rame digotong ya. Jalanlah sendiri. Afdolnya jalan, naik mobil motor kalau jauh. Kalau nggak terlalu jauh, ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi jangan ditinggalkan. Salat bagi wanita boleh di masjid, boleh di mushola, boleh di rumah. Kalaupun di rumah nggak ada masalah wanita. Dia secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tepat waktu dan sebagainya ya. Baik, yang kedua adalah sunnah. Afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Seutama salat adalah salat 5 waktu. Itulah para pewaris surga menjaga salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian adalah salat sunnah paling utama, paling dahsyat adalah salat malam. Qiyamul lail, tahajud, bedanya di mana? Qiyamul lail habis isya salat 2 rakaat plus 1 witir. Salat qiyamul lail namanya. Tahajud setelah tidur bangun, itu namanya salat tahajud. Dan afdolnya, utamanya begitu. Ya. Suami ngelihat istri sholat jam 2 pagi, sepertiga malam, bagus nggak? Bagus. Ternyata 4 rakaat alias sholat Masya Allah. Istri ngelihat suami jam 8 pagi sholat 2 rakaat, Masya Allah, kirain sholat duha, ternyata sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi sholat tahajud itu sunnah yang sangat dianjurkan. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ada 4 keunggulan. 1, orang yang salat malam, tandanya dia kerelaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama adalah Allah berikan kemuliaan dunia akhirat orang yang salat malam. Kemudian yang kedua, kalaupun dia melakukan aktivitas mencari nafkah, menuntut ilmu, itu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah aktivitasnya. Yang kedua, yang ketiga, kalaupun dia punya permasalahan dalam urusannya, dirinya, keluarganya dan sebagainya, masalah kantor, semua urusan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam karirnya, dalam aktivitasnya, ada yang tidak suka, ada yang ingin menjatuhkan dia dan sebagainya. Siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat 5 waktu. Kalau bisa salat malam, belum bisa 1 bulan sekali, sudah bisa sepekan sekali, sudah bisa setiap hari, insya Allah kita ikhtiarkan di bulan Rajab ini. Kemudian ada lagi 2 amal. Yang terbaik adalah afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, dalam kitab Riyadhus Shalihin Rawi Muslim. Seutama puasa adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa itu luar biasa, apalagi Ramadan penuh dengan keberkahan. Ya, limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Suasananya religi, bahagia, senang di bulan Ramadan. Betul nggak? Kita di bulan Ramadan siang hari melihat kecoa ibarat kurma ajwa ya. Melihat bensin walaupun mahal seperti apa? Marjan ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib, yang lain nggak didengerin lagi ya. Masya Allah, puasa itu imannya naik, amalnya naik, kemudian dosanya ditahan. Jangankan yang haram, yang halal aja mampu dikendalikan. Mau marah dia tahan, mau korupsi dia tahan, minimal sampai maghrib. Bener gak? Minimal sampai maghrib. Dicaci maki, dibully, dijelekan dia tahan. Dikasih bunga, pas menjelang maghrib dilempar dengan pot-potnya ya.
Itu menahan diri. Bulan Ramadan puasa dahsyat. Pahala orang yang puasa tak terbatas sesuai Allah Subhanahu wa taala. Saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Bagi orang yang puasa nanti dimasukkan ke dalam surga, namanya Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Masya Allah, luar biasa. Kemudian seutama setelah yang wajib bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Al-Muharram, atau dalam riwayat yang lain di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, baik puasa Daudnya, baik puasa Senin Kamisnya, baik puasa Ayyamul Bidnya, ataupun minimal usahakan 1 bulan 3 hari. 1 hari dihitung 10 hari, 3 hari dihitung 30 hari. Kalau dia lakukan sepanjang bulan 3 hari, maka sepanjang umur hidupnya dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang puasa. Ya Allah, hambamu di siang hari menahan dirinya dari makan minumnya, dari syahwatnya, maka selamatkan dia ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Upin Ipin pergi ke sekolah, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian, I love you. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.